Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis banyaknya kasus korupsi yang masih mandek baik di KPK maupun di Kejaksaan Agung. Total kerugian negara akibat kasus korupsi yang ditangani kedua lembaga penegakan hukum itu adalah 26,9 triliun rupiah. Hingga awal semester 2 tahun 2015, KPK menangani 122 kasus korupsi. 68 kasus naik ke penuntutan dan 54 kasus lainnya masih tahap penyidikan. Sementara itu Kejaksaan Agung menangani 1.775 kasus korupsi. 918 kasus naik ke penuntutan, sementara 857 kasus masih mandek di tingkat penyidikan. Pak Bibit, ini gambaran yang diberikan oleh ICW memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh KPK ya Pak, ya banyaknya kasus-kasus yang mandek. Ya memang ternyata korupsi itu masih marak, masih banyak yang seneng gitu. Karena apa? Karena korupsi itu kerjaannya mungkin ringan, tapi pendapatannya luar biasa kalau nggak ketahuan. Oke, dan ini kan sekarang kita memasuki babak baru hubungan antara KPK dan Polri, itu adanya sinergi yang baru. Nah, jika Pak Bibit bisa memberi catatan, apa saja yang harus diperhatikan dari sinergi baru ini? Kalau kita bicara plus minusnya, tadi plusnya sudah lah ya. Ini catatannya apa? Begini, yang jelas pertama supaya tidak ada friksi, tidak ada konflik, kita harus terbuka. Ya, punya hati bersih, terbuka, dan kita mau membersihkan diri sendiri dan siap juga dibersihkan oleh orang lain. Karena etikat kita memang mau bersih, gitu ya, mau bersih. Sepanjang itu nggak terjadi, kemudian kita merasa dicurigai, kemudian kita juga mencurigai orang lain. Itu yang seharusnya tidak ada ya Pak, ya tidak terjadi. Terjadi konflik. Kalau memang ada permasalahan-permasalahan itu ditanyakan aja gimana gini-gini, tapi jangan kemudian ditutup, gitu kan. Kalau memang ada masalahnya, ada alat buktinya cukup, laporannya cukup, ini gimana nih? Oke Pak, ini ada pemirsa kita yang ingin juga ikut berdiskusi pada hari ini, Pak Mula dari Makassar. Selamat sore Pak Mula. Selamat sore. Ya, silakan Pak. Iya Pak Bibit, kita harus ingat bahwa KPK itu dibuat karena kejaksaan dan polisi bobrok. Nah, saya masih yakin bahwa polisi belum bagus. Kasus konflik yang terjadi kan karena rekening gendut dan mereka nggak mau diperiksa. Itu kan jadi polisi ini Pak, saya pesimis bisa bekerja sama. Boleh Bapak ke daerah, para bupati, para pejabat justru takut kalau polisi yang tangani korupsi. Mereka takut. Boleh Bapak ke daerah, saya dari Makassar nih Pak. Boleh ke daerah Bapak lihat. Polisi takut. Mereka mengatakan lebih baik KPK daripada polisi dengan kejaksaan. Karena mereka alat pemerasan. Polisi ini masih kotor Pak. Masih kotor. Bapak boleh turun ke lapangan lihat. Masih kotor. Jadi memang polisi ini, KPK yang sekarang ini KPK madain polisi. Karena semuanya di penyidiknya, KPK dilarang untuk penyidik dari hal lain sekarang. Undang-undangnya mau dirubah. Jadi kita pesimis Pak, omong kosong itu pemberantasan korupsi. Karena polisi yang berkuasa sekarang di KPK. Makasih. Baik Pak Mula, poinnya sudah bisa kami dapatkan, sudah kami catat. Terima kasih atas partisipasinya Pak Bibit. Bagaimana nih? Sepertinya publik keberatan KPK dikotori oleh polisi yang menurut Pak Mula tadi masih kotor. Sekarang tinggal etikatnya. Etikat dari pimpinan KPK dan etikat dari pimpinan Polri. Etikat kita semua. Tidak hanya pimpinan-pimpinan itu, tapi kita semua warga masyarakat. Kita mau bersih, semua mau bersih, dan kita terbuka untuk dibersihkan oleh orang lain. Termasuk teman bersinergi tadi. Tempat bersinergi tadi. KPK oleh Polri dan Polri oleh KPK, begitu. Dan kalau memang polisi kotor, paling kita bersihkan rame-rame. Pernahkah kita melihat kenapa polisi itu susah bekerja segala macam? Kita lihat bagaimana asramanya, bagaimana penghasilannya, bagaimana jaminan sosialnya segala macam. Tolong kita lihat, kita tidak sekedar menyalahkan kotor. Ada 5 poin saya bilang yang harus kita bersihkan di negeri ini. Pertama, sistem harus tidak memberi peluang korupsi. Kedua, moral yang terdegradasi kita perbaiki. Yang ketiga adalah penghasilan menjadi rasional, bisa untuk hidup, bisa untuk makan, untuk sandang pangan, kemudian bisa nyekolahkan anak, sakit bisa berobat dan sebagainya, bisa rekreasi ringan aja lah gitu ya.
Nah, kemudian pengawasan harus kita ini, jangan kita diamkan aja, inspektorat segala macam, apa kerjanya? Kalau memang masih ada korupsi di situ, ya kita tindak juga inspekturnya itu. Nah, kemudian budaya taat pada aturan. Masyarakat sendiri juga harus taat pada aturan, tidak mau korupsi dan sebagainya. Termasuk penegak hukumnya sendiri harus dibersihkan dulu dari korupsi. Setuju saya. Oke, yang dikhawatirkan masyarakat kalau boleh saya tangkap tadi adanya deal-deal bawah tangan itu loh Pak An. Kalau misalnya kita kasus awasi, kita sebagai masyarakat kita mengawasi terjadi punya hak, nggak punya deal kewenangan itu. untuk mengawasi masyarakat. Bisa ada di dalam PP nomor 71 tahun 2000 itu disebutkan peran serta masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan korupsi, penindakan korupsi. Itu ada kewenangan masyarakat untuk bisa menyampaikan pendapat, untuk mengkoreksi, untuk mencari informasi lebih jauh. Yang tidak rahasia ya, kebebasan informasi publik ada undang-undangnya itu. Itu salurannya kemana Pak kalau misalnya ingin Salurannya ikut kepada, mengawasi? ya kita kepada pimpinannya, pada aparat penegak hukum atau ke media. Bisa juga toh, asal kita betul-betul ada alat bukti yang kuat, jangan memfitnah. Kadang-kadang kita baru melaporkan saja di awal terjadinya kisah pemberantasan korupsi ini, masyarakat sudah teriak-teriak, wali kota saya korupsi, yang udah lapor ke KPK, padahal ini belum disidik, belum apa. Akhirnya kena dulu dia. Ditangkap karena mencemarkan nama baik. Oke, jadi ikuti, kalaupun misalnya sudah melapor, ikuti kasus hukumnya ya Pak ya, Iya, serahkan hukum itu betul. hingga berjalan. Dan kita begitu. lapor diam-diam aja, nggak usah dilindungi. Oke, baik Pak Bibit, kita pending dulu sebentar. Sejumlah kasus korupsi masih tertahan di KPK. Setidaknya ada 5 kasus besar yang saat ini masih menjadi PR besar pimpinan baru KPK untuk segera diselesaikan. Pertama, kasus penyalahgunaan anggaran Kemenbudpar 2008-2013. Kedua, pengembangan kasus mantan Ketua MK Akil Muhtar. Lalu ketiga, kasus suap penggunaan zat tambahan bahan bakar tetraetilit Pertamina. Keempat, kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dan kelima, korupsi pengadaan barang dan jasa haji di Kemenak. Gimana Pak Bibit, ada 5 kasus besar ini yang mangkrak? Harus dilanjutkan. Sudah dimulai kan, awal penyidikan sudah dimulai. Di dalam penyidikan itu ditemukan juga kasus baru atau anak kasus, cucu kasus gitu kan, tersangka baru segala macam. Itu diteruskan aja, diteruskan. Dan inilah mungkin bisa dikerjasamakan dengan kalau yang kakapnya ditangani KPK, kemudian yang PT corruption-nya di Polri gitu. Dan itu sudah dilakukan selama ini dengan jaksa segala macam dilakukan. Kita nangani kejaksaan, nangani satu daerah gitu, ini benggolanya KPK nanganin, bawah-bawahnya kejaksaan atau polisi yang nanganin. Itu kalau Pak Bibit sendiri optimistis nggak 5 kasus besar ini akan bisa selesai? Insya Allah ya. Memang penyidikan itu tidak mudah sih ya. Bukan kemudian kita curiga di PDS kan nggak. Sepanjang sudah diekspos itu akan diteruskan. Oke, baik pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.